Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Vivi Jo. Kita nggak suka ya kalau misalkan melihat banyak orang buang anak-anak kucing ya. Kasihan ya mereka ya, dipisahkan dari induknya, sedangkan mereka masih membutuhkan air susu induknya, karena air susu induk adalah daya tahan tubuh mereka gitu. Tanpa daya tahan tubuh mereka nggak akan bisa hidup. Apalagi kalau saya lihat itu warteg-warteg gitu ya, itu kebanyakan mereka tuh nggak suka banget gitu kalau ada anak-anak kucing di sekitar mereka. Jorok lah, ono lah, inilah gitu kan. Jadi hari ini saya lihat ada, besok udah nggak ada. Saya tanya kemana? Udah dibuang. Kasihan kan ya gitu. Nah, jadi yuk kita bahas kenapa sih mereka suka buang-buang anak kucing dan gimana cara kita atasinya gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yang teman-teman lihat ya tadi, jadi di sini pun ada sekitar 16 ekor kitten ya, anak kucing gara-gara pandemi. Jadi dokternya juga susah visit ya untuk steril. Ya sebagian sih saya dari rescue ya, terus juga dananya juga karena diutamakan kemarin untuk sewa tempat ya, itu untuk perpanjangan sewa tempat dulu gitu. Jadi ya begitulah kira-kira kebobolan ya oleh induk-induk yang belum sempat disteril, terus juga sama jantan-jantan yang baru gede. Nah kitten-kitten ini itu dari yang kebobolan ini dari 4 induk loh ya. Jadi kalau induk semua itu ada mungkin sekitar 20 ekor ya, ini selain yang di rescue itu ada sekitar 20 ekor. Jadi ada yang anaknya 5, ada yang anaknya 6, ada yang anaknya 3 ya kan. Saya kewalahan banget, bener-bener saya kewalahan banget ya, karena kalau apalagi kalau kemarin ini sempat mencret gitu kan, waduh pusing saya, karena yang udah mulai gede pun itu kalau dilepas salah, dikandangin dia ngoek-ngoek ya, kalau dilepas itu beraknya di mana-mana ya. Inilah yang bikin ya orang-orang itu mungkin kalau menurut penelitian saya, penelitian inilah sebabnya gitu, orang-orang tuh pada buang anak-anak kucing ya. Mereka tuh nggak suka berak di mana-mana, namanya anak kucing itu kan susah diajar ya. Walaupun saya udah siapin pasir di kandangnya, biasanya tuh kalau yang dewasa tuh kalau udah dikasih pasir dikandangin dalam waktu 1-2 minggu itu kalau keluar kandang dia akan tetap cari pasir untuk dia pup dan pis. Tapi kalau kitten itu walaupun diajarin, kadang-kadang ada juga ya seperti kita juga kan, ada anak-anak yang memang agak lambat terimanya gitu. Nah jadi walaupun dikandangin dengan pasir ya, dalam kandang dia pupnya atau pisnya di pasir, tapi begitu dia keluar dia nggak bisa cari pasir, jadi dia tetap pupnya di mana-mana, pisnya di mana-mana, sehingga bau semua ruangan. Inilah sebabnya ya, ini sebabnya kalau orang-orang tuh merasa
apa ya, merasa aduh nggak sanggup gitu kan sama anak-anak kucing, sehingga ambil jalan yang paling gampang apa, buanglah. Nah apalagi kalau tempat-tempat makan ya, kalau mereka pupnya sembarangan begitu kan mungkin geli atau mungkin jaga untuk customernya ya, supaya nggak jorok, nggak kelihatan jorok tempatnya ya. Cuma saya bilang tuh salah langkahnya ya, salah caranya gitu. Mereka cuma ambil gampang yaitu buang. Nah itu yang saya nggak setuju gitu ya kan. Ya memang sih saya akui mungkin nggak ada yang sanggup ya, karena kita peliharanya dengan hati, lain kan sama mereka ya. Ya jadi masih bisa lah ya kita ambil cara-cara yang lebih jitu gitu kan ya, yang istilahnya tetap mempertahankan mereka, tapi kita pun tidak merasa terganggu. Ya caranya kalau saya nih ya udah saya agak taruh di ruangan lain, terus mereka selalu lebih banyak di kandang ya, kecuali mereka makan, selesai makan mereka boleh main-main sebentar. Nah udah main-main sebentar, nanti kira-kira 1-2 jam mereka harus masuk kandang lagi. Itu masuk kandang masing-masing sampai malam gitu. Nah baru induk-induknya pun masuk kandang nanti malam. Nah, ya itu tadi cara saya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang di luar ya, untuk yang istilahnya punya warteg atau apa gitu ya, atau dia yang tidak mau terganggu lah dengan anak-anak kucing mencret atau istilahnya berak sembarangan ya, atau misalkan dia kencing sembarangan, atau misalkan ya seperti ruangan kita kotor lah, kita siapin pasir, selalu kita bawa dia ke pasir. Kalau misalkan habis makan ya kita kasih makan, kita bawa dia ke pasir, kita siapin aja pasir. Kalau misalkan nggak bisa beli pasir yang pasir apa sih namanya, pasir kucing ya, yang spesial pasir untuk kucing ya, pasir biasa lah kita sediain gitu ya kan, kita sediain aja di kardus pendek ya istilahnya. Nah kita sediain jauh-jauh misalkan dari tempat kita. Nah kalau misalkan dia mau habis makan, biasanya kan mereka pasti mau pup ya, kita ajarin gitu, kita taruh di tempat pasir ya kan. Ya memang itu membutuhkan kesabaran juga ya gitu ya, harus sering-sering antar dia ke tempat pasir gitu. Atau kita bisa siapin dia kardus yang lebih tinggi gitu ya, kardus yang lebih tinggi, dan kita kasih alas kertas-kertas koran itu ya, koran-koran bekas, kita kasih alas supaya dia pup, dia pis di situ ya. Ya kecuali dia makan, boleh kita kasih dia keluar lah sebentar main-main, jangan di dalam kardus terus gitu kan. Terus udah gitu, setelah itu nanti setelah dia kasih main ya, kita taruh lagi di kardusnya yang agak tinggi, supaya dia nggak bisa lompat. Namanya kucing kan ya, pasti dia mau lompat-lompat begitu kan, walaupun anak kecil aja bisa lompat-lompat gitu kan. Nah jadi tapi kan lompatnya nggak bisa tinggi ya kalau anak kucing kan. Nah itu kita kasih yang agak tinggi, atau atasnya itu kita tutup sama yang kayak misalkan kawat kek ya, kita tutupin kawat begitu. Atau ya kita tutupin kawat, kita terus agak beri tindihan lah ya. Nah seperti itu gitu, pokoknya bisa lah ya, namanya kita manusia ya, kita punya otak kan gitu, kita pikirlah sendiri gitu gimana kita supaya gak berbuat dosa, buang-buang anak kucing ya kan. Itu kan perbuatan yang dosa ya gitu ya, kalau menurut saya sih. Nggak tahu deh kalau menurut orang-orang yang menghalalkan segala cara gitu. Nah jadi ya
kalau bisa ya kayak gitu ya kan, atau buang duitlah sedikit untuk steril. Ada yang bilang ngapain buang-buang duit, kurang kerjaan, anak yang belum belum lahir udah dibuang gitu kan. Lebih baik mana gitu loh, anak yang belum jadi atau yang udah jadi, yang udah bernafas, yang udah berbentuk, mending mana, ya kan? Nah kalau soal buang-buang duit ya, sebenarnya steril ini nggak perlu buang duit, ya. Pemerintah udah memberikan steril gratis loh, ya. Cuma mungkin banyak yang belum tahu gitu. Dalam menanggulangi populasi terhadap hewan terlantar dan dalam rangka pemberantasan rabies. Menurut saya salahnya itu harus pergi ke tempatnya, sedangkan ada yang jauh daripada, ya sama juga gitu kan. Kalau misalkan tempatnya jauh terus harus bawa ke tempat steril itu, ya kan, ongkosnya juga udah berapa. Disitulah gitu gagalnya steril gratis ini dari pemerintah, ya. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa teman-teman dari komunitas itu bisalah mengajukan bahwa steril itu kalau bisa gitu ya, kalau bisa di kelurahan diadain ya, atau di kecamatan seperti itu kan, jadi lebih dekat ya gitu. Jadi pasti itu banyak lah yang mau steril, tapi kalau yang memang mampu sterilkanlah sedini mungkin gitu ya. Atau misalkan yang nggak mampu steril sementara ini jauh, ya udah coba-coba cari di komunitas-komunitas di daerah masing-masing ya, untuk supaya bisa dapat bantuan untuk steril subsidi atau steril gratis atau steril cicilan ya. Sekarang kan ada gitu steril cicilan juga, jadi dicicil gitu, pembayarannya tuh dicicil. Kamu di mana, di tempat mana, oke, kamu laksanakan ke dokter mana, nah nanti si komunitas ini menghubungi dokternya, jadi bayar ke dokternya, nanti kamu tinggal cicil ke komunitas itu. Kan ada yang seperti itu, misalkan sudah dijalani oleh Republik Guguk ya. Nah itu bagus banget sebenarnya, cuma nggak boleh gitu kalau misalkan memang udah janji untuk dibayar, tapi kalau tidak melakukan cicilan kan kasihan gitu loh. Itu kan uang kan untuk diputar ya, untuk diputar supaya yang lain bisa steril lagi. Nah tapi kalau misalkan ada yang nggak melunaskan cicilannya, bagaimana bisa terputar gitu loh, bagaimana bisa kasih ke yang lain untuk steril. Nah seperti itu gitu ya kan. Nah disitulah, jadi sekarang ini saya juga kurang tahu apakah Republik Guguk itu RG itu masih ada untuk steril cicilan. Itu saya dukung banget gitu, itu bagus sebenarnya gitu. Di tempat saya pun saya juga pernah mengadakan steril subsidi ya, untuk teman-teman yang mau ikutan steril gitu. Itu steril murah banget, untuk kucing cuma 200, betina ya 250 kalau nggak salah ya, 250. Untuk jantan kalau nggak salah 150 apa 150 kalau nggak salah, untuk jantan 150, untuk betina 250. Nah dan dokternya itu bukan dokter sembarangan ya gitu, itu dokter yang udah punya jam terbang yang lumayan tinggi gitu loh. Tuhan udah berkati dia begitu banyak sehingga dia juga ingin mengamalkan gitu, ilmunya ini dia ingin amalkan juga. Nah jadi bekerja samalah saya dengan dia, jadi supaya bisa mengumpulkan orang-orang yang mau mensterilkan kucing atau anjing ya, dengan subsidi ya, dana subsidi. Itu kan udah bagus banget gitu kan, cuma herannya nggak bisa dipergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kasihan dokternya udah capek-capek datang ke sini ya, jauh-jauh dia
dari Bekasi ke Tangerang. Jadi ternyata sampai sini tuh sedikit gitu peminatnya gitu. Jadi saya juga nggak enak kan ya, dia buang-buang ongkos, terus belum lagi sampai tidur-tidur, ngantuk-ngantuk. Jadi kasihan juga kan. Nah itulah, jadi teman-teman juga salah ya kalau kayak gitu. Pergunakanlah, kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh pergunakanlah sebaik-baiknya, jangan disia-siakan gitu. Steril itu penting banget gitu kan, daripada kita kewalahan, terus daripada juga kita buang-buang anak kucing jadi dosa gitu. Saya nggak mau, saya nggak suka banyak kucing di sini atau banyak anak kucing apalagi di sini gitu kan, di lingkungan saya. Ya udah, bawa mereka untuk steril, bukan bawa mereka untuk buang. Buang kemana? Kan nanti datang lagi, ya kan? Kan gitu loh, ya kan? Sama aja, hari ini dibuang, nanti datang lagi yang lain. Jadi daripada kayak gitu ya mendingan repotlah sedikit gitu, atau misalkan panggillah komunitas untuk bantu untuk sterilin, pasti mau lah. Yo kita go steril ya, kalau nggak mau banyak-banyak anak kucing, kalau nggak mau banyak kucing di lingkungan kalian ya, ayo kita steril ya. Seperti yang saya lakukan baru-baru ini pun, saking saya udah kewalahan, steril 5 ekor, 4 jantan dan 1 betina. Nah betina ini karena ganjen banget gitu, jadi dia anaknya masih kecil tapi udah dikawinin lagi. Aduh nggak kuat saya. Ternyata begitu dia di steril, dioperasi, nah ditemuilah bahwa dia itu ternyata mengidap piometra. Nah itu kan ada untungnya juga gitu kalau kita steril ya, kita sterilin kucing kita. Kalau dia ada piometra, udah siang-siang udah bisa keangkat tuh gitu, jadi dia nggak keburu parah gitu kan. Ya, itu bagus banget buat kesehatannya juga, menghindari piometra, mengatasi populasi hewan terlantar. Dan kita seneng kalau nggak ada anak-anak kucing yang dibuang kan. Oke, sampai di sini dulu, see you in my next experience, bye bye.